Bapak Dr. Insinyur Sujiman MT selaku penguji 1, Pak Sundoyo STMT selaku pembimbing 2, dan Bu Justina sambil menunggu yang saya hormati. Kemudian yang saya banggakan ini bimbingan saya Sherlina. Jadi hari ini terima kasih. Merupakan presentasi seminar 2 atau seminar skripsi atas nama Sherlina ya. Jadi dengan judul Kajian Keberhasilan Pasca Tambang Pertambangan Emas PT Kelian Ekuator Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saya kira untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Sherlina untuk presentasi kurang lebih 15 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya, Pak. Saya langsung aja nih, Pak ya. Ya, silakan. Presentasikan hasil dari penelitian saya selama 1 bulan di lapangan kemarin dengan judul Kajian Keberhasilan Pasca Tambang Pertambangan Emas atau AURUM PT Kelian Equatorial Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Sari. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji tentang tingkat keberhasilan pasca tambang dan pengawasan di sekitar lokasi pasca tambang, serta menghitung tingkat kepuasan masyarakat di sekitar areal pasca tambang, guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan pasca tambang serta mengetahui kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan keberhasilan pasca tambang PT KEM. Metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tahapan kajian pustaka dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data literatur mengenai kegiatan pasca tambang dan pengumpulan data, antara lain kegiatan reklamasi, pemantauan, dan pembagian kuesioner kepada masyarakat mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap dampak pasca tambang. Data didapat dari hasil pengamatan di lapangan dan tanya jawab maupun konsultasi dari dosen pembimbing dan pembimbing lapangan beserta staf terkait. PT KEM telah melakukan pembongkaran semua fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan tambang dan melakukan perawatan dan pemantauan lingkungan hutan lindung serta pada area reklamasi. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara merata membuat masyarakat menerima manfaat dari keberadaan tambang di sekitar tempat pemukiman mereka. Hal ini dapat dilihat dari hasil tanggapan masyarakat melalui kuesioner. Peruntukan lahan bekas tambang tersebut di dalam maupun di luar kontrak karya telah disesuaikan dengan fungsi kawasan, rencana tata ruang, karakteristik lokasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta saran dan masukan dari pemangku kepentingan. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji optimasi keberhasilan pasca tambang pada aktivitas pasca tambang PT KEM. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengetahui tahapan kegiatan pengelolaan lingkungan pasca tambang PT KEM dan rencana pemanfaatannya. Lalu yang kedua, menghitung tingkat keberhasilan pasca tambang dan tingkat kepuasan masyarakat sekitar areal pasca tambang. Lalu yang ketiga, upaya pemanfaatan fungsi pasca tambang PT KEM. Rumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tahapan pengakhiran tambang, mengkaji kegiatan yang telah dilakukan pasca tambang, bagaimana upaya peningkatan keberhasilan pasca tambang, serta kriteria keberhasilan pasca tambang. Batasan masalah. Batasan masalah yang diteliti adalah mengenai tingkat keberhasilan pasca tambang PT KEM dengan cara melakukan pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan hasil kegiatan di lapangan, serta mengumpulkan data-data dari perusahaan untuk digunakan sebagai acuan dalam pembuatan laporan. Pada data statistik, menghitung tingkat keberhasilan pasca tambang dengan mewawancara masyarakat sekitar areal pasca tambang, penulis menggunakan statistik sederhana. Metode penelitian. Adapun metode yang saya lakukan dalam kegiatan ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data dari masyarakat, instansi pemerintah seperti kantor desa, RT setempat, dan lembaga-lembaga masyarakat untuk digunakan sebagai data dalam proses penelitian. Tahapan-tahapan kegiatan yang saya lakukan dengan konsep sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur. Dengan berdiskusi kepada masyarakat di sekitar tambang pada umumnya, studi literatur ini sendiri adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan gambaran tentang dampak apa yang sudah dirasakan masyarakat. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam hal ini antara lain, yang pertama, mengkaji dampak positif dan negatif yang dirasakan masyarakat di sekitar lokasi pasca tambang, lalu mengkaji dampak sosial masyarakat yang berada di sekitar lokasi pasca tambang.
Yang kedua, kegiatan selanjutnya adalah observasi lapangan. Observasi lapangan itu sendiri adalah kegiatan pengamatan langsung kegiatan di lapangan atau lokasi penelitian yang sangat berguna untuk proses pengambilan data primer. Gimana? Data sendiri dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung melalui proses pengamatan lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil meliputi data-data tentang diagram alir kegiatan, pemantauan hutan lindung, kuesioner, dokumentasi hasil kegiatan. Lalu data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang bisa diambil tanpa proses pengamatan atau perhitungan langsung di lapangan, atau data yang bisa didapatkan dari pembimbing lapangan. Yang dimaksud di sini adalah peta kesampaian daerah. Setelah semua data diperoleh, maka kegiatan selanjutnya adalah akuisisi data. Tujuannya untuk mengumpulkan, mengelompokkan data, dan menghasilkan informasi. Lalu yang keempat, pengolahan data. Pada saat setelah dilakukan akuisisi data, maka kita bisa melakukan pengolahan data. Pada proses ini, pengolahan data dilakukan menggunakan yang pertama Microsoft Word, lalu Microsoft Excel, lalu menggunakan data statistik sederhana, lalu diolah menggunakan metode skala Likert menggunakan SPSS atau Statistic Product and Service Solution. Lalu setelah itu semuanya diolah, maka penulis akan menyusunnya di dalam sebuah laporan penelitian. Dampak aktivitas tambang adalah dampak kegiatan pertambangan di bidang penambangan yang menimbulkan dampak positif maupun negatif. Walaupun biji atau ore mempunyai kegunaan yang sangat strategis, namun keberadaan industri pertambangan biji emas menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif merupakan pengaruh dari adanya pertambangan biji emas terhadap hal-hal yang bersifat praktis atau nyata dan konstruktif atau membangun. Dampak positif dari penambangan emas di antara lain, yang pertama membuka daerah terisolasi dengan dibangunnya jalan pertambangan dan pelabuhan, lalu sumber devisa negara, lalu sumber pendapatan asli daerah atau PAD, sumber energi alternatif untuk masyarakat lokal, dan dapat menampung tenaga kerja. Hasil penelitian. Program Pasca Tambang bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi sumber daya sisa aktivitas penambangan agar dapat difungsikan semaksimal mungkin bagi tujuan pembangunan yang berkelanjutan pasca penambangan. Aspek penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program ini meliputi aspek ekologis dan sosial ekonomi. Pertimbangan dari segi ekologis didasari kepada upaya meminimalisir dampak buruk yang berkelanjutan akibat dari aktivitas penambangan yang telah berlangsung. Sedangkan pertimbangan dari aspek sosial dan ekonomi didasari kepada kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan sumber daya yang ada sebagai sarana penggerak perekonomian yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Untuk tujuan yang dimaksud, maka program pokok pasca tambang yang akan dilakukan meliputi upaya rehabilitasi dan reklamasi tapak bekas aktivitas tambang, pemeliharaan dan perawatan sumber daya yang dapat dimanfaatkan, serta pemberdayaan potensi lokal guna meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan, peraturan, dan masukan-masukan dari stakeholders, serta mempertimbangkan aspek teknik lingkungan, ekonomis, dan sosial budaya yang sesuai dan dapat diterapkan di areal bekas tambang PT Chem, maka secara umum, strategi pasca tambang PT Chem dapat disimpulkan sebagai berikut. Membongkar semua fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan tambang, kecuali fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, yang akan diserahkan atau dikelola oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Pembongkaran sarana pengolahan seperti pembongkaran instansi listrik, pembongkaran peralatan pipa, struktur baja beton, dan pembongkaran bangunan dalam pabrik pengolahan. Peruntukan lahan bekas tambang tersebut di dalam maupun di luar kontrak karya akan disesuaikan dengan fungsi kawasan rencana tata ruang, karakteristik lokasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta saran dan masukan dari pemangku kepentingan. Rencana penutupan tambang atau RPT PT Chem diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lahan basah. Lahan basah atau wetland dalam bahasa Inggris adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen, menetap, atau musiman. Lahan basah digolongkan baik ke dalam bioma maupun ekosistem. Lahan basah dibedakan dari perairan dan juga dari tata guna lahan lainnya, berdasarkan tinggi mukanya air dan juga tipe vegetasi yang tumbuh di atasnya. Lahan basah dicirikan oleh muka air tanah yang relatif dangkal, dekat dengan permukaan tanah pada waktu yang cukup lama sepanjang tahun untuk menimbulkan hidrofita, yakni tumbuhan yang khas tumbuh di wilayah basah. Setelah melalui penelitian yang rinci, sistem pengolahan biologis pasif lahan basah dianggap sebagai solusi jangka panjang yang terbaik untuk menangani masalah air asam tambang atau EARD agar selalu memenuhi ketentuan untuk air buangan pasca pengakhiran.
Penguatan dam. KEM mengikuti standar internasional yang ditetapkan oleh ICLUD, Komisi Internasional Dam Besar, memenuhi faktor keamanan dan keselamatan maksimum. Bendungan Nakan terletak di lokasi tambang emas dikelola oleh PT KEM di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang berjarak kurang lebih 200 km di sebelah barat Laut Kota Balikpapan dan 3 km di sebelah selatan garis Khatulistiwa. Bendungan Nakan dibangun untuk menampung kurang lebih 165 juta ton atau kurang lebih 85,5 juta ton meter kubik limbah batu tambang yang berpotensi menimbulkan asam, di mana limbah batuan ini kemudian digenangi dengan permanen setebal minimum 1 meter. Metode penambangan limbah batu tambang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya formasi aliran air asam tambang atau acid mine drainage atau AMD, guna melindungi atau menjaga kualitas air di bagian hilir sebelum masuk ke Sungai Kelian. Lalu Bendungan Namu. Bendungan Namu yang dibangun akhir tahun 1990 sampai bulan September 1991 berfungsi untuk menampung limbah tiling hasil dari proses pengolahan emas sejak Januari 1992. Saat dimulai produksi emas secara komersil, pada saat sekarang operasi penambangan emas sudah selesai dan pembuangan limbah tiling ke waduk sudah berhenti sejak tahun 2003. Sesuai dengan perencanaan pengakhiran tambang, Main Closure Plan, dilakukan pelaksanaan perbaikan Bendungan Namu agar sesuai dengan standar ICLUD juga sudah dilakukan, yaitu pada bulan Agustus 2003 sampai dengan Maret 2005. Pengambilan data kuesioner. Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengambilan kuesioner kepada masyarakat sekitar areal pasca tambang PT KEM. Lalu hasil tanggapan masyarakat melalui kuesioner. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dalam keseharian masyarakat, serta untuk mengetahui bagaimana peran perusahaan terhadap masyarakat dalam kegiatan pasca tambang terhadap dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar, khususnya di Kampung Tutung. Berikut adalah hasil pengolahan data kuesioner menggunakan statistik Product and Service Solution atau SPSS dengan metode skala Likert pada masyarakat Kampung Tutung, maka didapatlah hasil tanggapan masyarakat seperti berikut. Keterangan item penilaian valid. Yang pertama, tidak setuju dengan poin 1, kurang setuju dengan poin 2, setuju dengan poin 3, sangat setuju. Poin 4, frekuensi adalah jumlah data dalam bentuk tunggal yang telah tersusun dalam valid. Persen adalah data frekuensi yang tersusun dalam persen dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah data, selanjutnya dikali dengan 100%. Lalu valid persen adalah data frekuensi yang disusun dalam persen sama dengan persen, tetapi tidak terdapat data yang hilang. Kumulatif persen adalah penunjuk dari setiap bagian frekuensi yang sesuai dengan kumulatif kurang dari. Penjelasan. Pengolahan data ini menggunakan metode skala Likert di SPSS. Skala Likert sendiri adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei, di mana skala Likert ini responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Yang keempat, pemanfaatan fungsi kawasan pasca tambang PT KEM. Wilayah kontrak karya seluas 6.670 hektar diubah menjadi hutan lindung pada saat operasi penambangan dan pengelolaan berakhir pada tahun 2004. Rehabilitasi areal-areal yang ditambang di dalam wilayah pinjam pakai telah dilakukan sesuai dengan pemanfaatan lahan akhir ini. Sejumlah danau dan lahan basah akan tetap berada di hutan lindung. Danau-danau ini terletak di daerah aliran lokasi penampungan Namuk, Nakan, dan lubang tambang. Hutan produksi menjadi hutan lindung. Lahan pinjam pakai sebesar 6.670 hektar yang digunakan untuk operasi tambang hanya sebesar 1.192 hektar atau 17,66%. Aktivitas rehabilitasi juga dilakukan sejak tahun 1992 dan sekarang telah mencapai 100%. Bekas areal pinjam pakai akan dialihkan menjadi hutan lindung sesuai dengan keputusan KPTT seperti yang direncanakan. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan pada tanggal 2 Agustus 2013 yang menyatakan pengalihan lahan menjadi hutan lindung. Hutan lindung Kelian Lestari. HLKL dibentuk sesuai dengan Rencana Pengakhiran Tambang atau RPT. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan merawat hutan lindung Kelian sesuai dengan peraturan pemerintah. Pengawasannya diantara lain air tanah, air permukaan, dam, pit, lahan basah, sedangkan pengelolaan diantara lain adalah dam, pit, lahan basah, sungai Kelian, dan jalanan.
Seperti ini contoh pada saat HLKL melakukan pemantauan hutan lindung. Lalu pelaksanaan reklamasi PT Kem. Standar pengakhiran untuk reklamasi memerlukan jenis dan kerapatan tanaman tertentu. Areal-areal yang direhabilitasi ini perlu dipelihara selama 5 tahun sesudah penanaman spesies tanaman primer selesai dilakukan. Selama periode pemeliharaan ini, tanaman yang merambat di tanah atau ground creeper di sekitar pepohonan akan dibersihkan dan pohon-pohon yang mati akan diganti. Kecepatan pertumbuhan pada areal-areal yang telah direhabilitasi akan dicatat setiap 3 bulan dengan mengukur tinggi pohon di lokasi pemantauan yang sudah dipilih hingga periode pemeliharaan berakhir. 6 lokasi pemantauan yang telah dilakukan reklamasi yaitu yang pertama, lahan bawah RL 1140 meter, nakan bawah RL 1170 meter, tempat pembuangan limbah batuan 1280, RL 1280 meter, dataran tinggi Lingau bawah, dataran tinggi Lingau atas, dataran tinggi Lingau atas. Seperti ini contoh gambar reklamasi rehabilitasi PT Kem yang terletak di Lower Nakan Blok 11. Nah, kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian skripsi yang mengambil judul Kajian Keberhasilan Pasca Tambang Pertambangan Emas atau AURUM PT Kelian Equatorial Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ini adalah PT Kem telah melakukan pembongkaran semua fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan tambang dan melakukan perawatan dan pemantauan lingkungan hutan lindung serta pada area reklamasi. Lalu kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara merata membuat masyarakat menerima manfaat dari keberadaan tambang di sekitar tempat pemukiman mereka. Hal ini dapat dilihat dari hasil tanggapan masyarakat melalui kuesioner. Peruntukan lahan bekas tambang tersebut di dalam maupun di luar kontrak karya telah disesuaikan dengan fungsi kawasan hutan atau rencana tata ruang, karakteristik lokasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta saran dan masukan dari pemangku kepentingan. Saran, hasil penelitian di lapangan dan perhitungan data kuesioner yang menunjukkan bahwa kegiatan pasca tambang telah terrealisasi dengan baik. Manajemen waktu yang sangat diperlukan agar program-program yang telah direncanakan bisa terrealisasi baik sesuai dengan yang telah diharapkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Sherlina atas penyampaian materinya. Karena ini seminar 2, mungkin di ini ya, slide yang tadi kesimpulan. Slide kesimpulan. Ini penelitian ini sangat, menurut saya sangat menarik ya, sangat menarik, dan saran saya kemarin ini sudah cukup diakomodir ya. Jadi pada dasarnya ya, Pak, dari hasil kajianmu, hasil penelitianmu ini nanti ada beberapa saran masukan ya dari saya. Ya, mungkin nanti sebelum ke dosen penguji dan Pak Sundoyo, saya akan ngasih masukan dulu nih. Yang pertama adalah masalah sari ya. Sari itu nanti dibikin 1 spasi, itu masih 1,5. Jadi dibikin 1 spasi. Ya, Pak. Yang isinya adalah maksud dan tujuan, ya. Kemudian metodologi sama hasil penelitian. Nah, di hasil penelitian itu juga belum kamu masukkan tuh mengenai hasil studi analisis menggunakan statistik SPSS tadi itu. Coba nanti ditambahkan penjelasannya. Terus yang kedua, dari kesimpulan ini hanya berupa penjelasan. Seharusnya ditambahkan kuantitasnya. Jadi misalkan kesejahteraannya meningkat. Nah, karena di hasilmu tadi itu sudah menunjukkan ada beberapa yang misalkan 100%. Nah, kemudian peruntukan lahan ini juga 100%. Ya kan? Kemudian pembongkaran fasilitas ini masih ada sebagian atau enggak? Oh, karena rencana program pasca tambang tidak dibongkar sehingga ada perawatan, berarti sudah hampir 100%. Nah, artinya apa? Artinya kesimpulan ini tuh pengen saya itu menunjukkan bahwa PT Kem satu tingkat keberhasilannya hampir 100%, mungkin 90%, tinggal pengalihan nanti ke pemerintah. Jadi sarannya dalam waktu dekat akan melakukan pengembalian lahan ke pemerintah, baik itu pemerintah
daerah ataupun pemerintah pusat. Jadi nanti ada tambahan seperti itu. Kemudian yang terakhir saran saya segera bikin paper. Jadi ini hasil seminar 2 ini bagus ya. Bagus, hasilnya bagus. Kamu juga kondisi pandemi seperti ini, saya apresiasi kamu tetap melakukan penelitian di sana. Dan respon masyarakat juga sangat bagus sekali gitu. Jadi saya berharap sih sidang ini itu kemarin tidak terburu-buru sehingga saya akan mengundang teman-teman profesional dari Perhapi, kemudian pembimbing kamu yang di lapangan. Itu saya pengennya mereka ngasih masukan supaya ini lebih bagus lagi. Tapi itu ya pesan saya cepat bikin paper, kemudian nanti pada saat sidang papernya sudah jadi. Ya, jadi itu saran saya. Mungkin selanjutnya saya berikan ke Bu Justina Onglawing SMSI untuk menyampaikan beberapa saran masukan untuk perbaikan laporan hasil skripsi Saudari Sherlina. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kedengaran suaranya ya. Oke, Pak Sundek tadi sempat ke kesimpulan ya. Saya langsung lihat ke kesimpulan juga dari tadi ya. Ini kalau namanya kesimpulan ya mungkin lebih ke spesifik dari kegiatan yang Sherlina lakukan lah ya. Kalau ini kan masih ada masih seperti umum begitu ya. Mungkin kegiatan apa dari hasil pembahasan dari Sherlina tadi bisa dimasukkan detailnya sedikit, jadi sekitar membaca lebih memahami itu begitu ya. Misalnya di sini tanggapan masyarakat melalui kuesioner. Nah, apa hasil dari tanggapan tadi? Nah, itu yang di situ yang perlu Anda sebutkan di sini begitu ya. Kemudian ada di daftar, bisa dipahami ya, Sherlina ya, yang saya maksud tadi ya? Ya, siap. Oke, lebih ada sebutan apalah di situ ya, detailnya lah begitu ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, kemudian untuk saran sama ya, perlu disebutkan apa yang Anda perlukan di situ, manajemen waktu apa di sana gitu. Jadi Anda tuh memberi ide gitu sehingga orang yang perusahaan yang membaca atau orang lain tuh mengetahui ide Anda tadi apa yang Anda ingin sampaikan gitu sehingga yang membaca mengerti gitu ya. Kemudian untuk daftar pustaka sudah bagus, cuman di sini kalau bisa ini kalau bisa ada daftar pustaka yang terbaru lah gitu ya. Nih seperti Harjo Wigeno ini 1987. Ada yang terbaru di 2007, 2003 itu ada. Jadi kalau misalnya pakai ini kan kelamaan nih. Coba cari yang terbaru ada 2007 dan 2003. Kemudian ada yang Josue ini misalnya memang nggak ada sama sekali selain ini ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ada yang terbaru, ada yang terjemahan gitu, boleh pakai yang terbaru begitu. Kemudian ini seminar 2 ya buat Sherlina ya. Ya, Bu. Oke, berarti kan sudah dilakukan di lapangan. Nah, kuesioner. Ada lampiran tidak dari kuesioner dari masyarakat yang Sherlina ambil hasilnya? Hasil dari masyarakat yang misalnya dia menjawab ini, misalnya ibu ini misalnya gitu ya. Dia menjawab apa? Ada, gitu. saya ada videonya, Bu. Kalau ininya ada tidak? Dari lembar yang diisi oleh mereka itu ada tidak? Sebagai lampiran. Oh, ada sebagai lampiran. Atau Ibu mau lihat video? Tapi belum saya scan itu kemarin. Oh, nggak usah. Ini sih, dari kuesioner penelitian Anda kan misalnya yang nama responden si Budi, misalnya gitu kan. Dia ngisinya apa gitu? Ya, ada Punya nih, Bu. ya. Oke. Nah, Ya. itu tulis tangan atau sudah diketik ulang? Ditulis tangan, Bu, kemarin waktu wawancaranya itu. Oh, kalau mau lebih rapi mungkin diketik ulang gitu ya, dibuat di lampiran lebih bagus. Nanti saya akan tulis ulang. Oke. Ya, siap. Kemudian ini ada lagi sebentar ya. Dampak kegiatan sebentar. Saya foto saja sih tadi. Oh ya, ini ya ada nama-nama orangnya ini kan. Nah, kemudian di sini
Anda sebut dagang pekerjaannya, kemudian kalau ibu rumah tangga kan nggak mesti nggak ada jabatan lain daripada itu ya, pasti di rumah saja gitu ya. Kemudian kayak dagang, dia berdagang apa? Misalnya dia berdagang kelontongan misal beras atau apa, nah kan kita nggak tahu nih. Kemudian petani apa gitu ya, perlu disebutkan secara ini. Ini pengaruh pekerjaannya ke pendapatan nih karena apa nih? Cuman untuk ini aja, kuesioner saja, bukan ada apa gitu, nggak ada ya? Cuman status pekerjaannya saja gitu ya? Iya. Oke, siap. Oke, mungkin perlu itu ya, dijelaskan di sana. Kemudian, oke. Ya, Sarina, saya tadi nggak sempat buka. Bentar. Ini, tadi saya sempat baca yang kuesioner itu tingkat persetujuan apa dari apa tadi ada bahasanya tingkat persetujuan dari masyarakat itu apakah maksudnya itu harus setuju atau setuju tidak setuju begitu? Iya, misalnya kayak nanti pada suatu saat setelah kontrak karya ini kita kembalikan ke pemerintah, apakah masyarakat di sekitar situ setuju dengan pertanyaannya saya ajukan, misalnya wilayah itu akan dijadikan hutan lindung, apakah masyarakat bersetuju atau tidak, seperti itu. Jadi jawaban yang ada 4 item. Oke, nah dari hasil yang tadi berapa persen setuju tidaknya gitu? Kalau SPSS ini kita tuh kan kayak ambil jawabannya seperti itu, Bu. Jadi mana tadi contoh saya? Kan ada setuju tidak tadi ya? Nah, seperti ini ya. Nih, seperti yang oke nih. Oh, oke. Tidak setuju cuma satu gitu. Ini dari orangnya atau dari SPSS-nya ya sudah diperkecil gitu ya? Iya, dari orangnya, Bu. Jadi kita jawabannya itu yang kita masukkan di dalam program SPSS-nya ini. Berapa persen orang? Oh, ini sudah hitungan SPSS-nya ya, bukan real dari jumlah orang-orangnya ya. Oke. Dan kemudian tadi saya sempat tadi memang agak lambat masuk. Saya lihat ada bendungan gitu ya. Ada berapa bendungan di sana? Iya, Bu. Ada 2, Bu. Bendungan Nakan dan Bendungan Namu. Ya, Bendungan Nakan dan Bendungan. Oke, kalau ini kan cuma mengatakan bahwa ini ada bendungan untuk ini saja begitu ya. Sampai tidak Serlina membahas sampai kemudian dampaknya nanti berapa tahun kemudian itu ada tidak? Jika misalnya ada retak, ini kan ciptaan manusia nih, ciptaan Allah aja mati gitu ya. Nah ini ciptaan manusia kemungkinan kan udah bilang berapa tadi tebalnya 1 meter ya. Kemudian kan ada retak atau apa gitu. Nah, kemungkinan ada tidak penanggulangan dampaknya nanti jika terjadi seperti itu? Oh, ada. Kan itu dilakukan pemantauan terus oleh pihak itu PT Kem, Bu, untuk ininya. Kadang kalau hujan airnya meluap, mereka alihkan airnya kemana ada. Oke, nah saya rasa mungkin perlu dimasukkan ke sini. Karena kan ada namanya penguatan dam, begitu kan. Jika misalnya untuk menangani jika terjadi hal-hal apa. Tadi kan kalau misalnya hujan meluap kemana, mungkin dimasukkan apa gitu ya, sehingga tidak ke perairan umum, bisa gitu. Mungkin perlu ditambahkan sedikit, Serlina ya. Oke, bentar. Ada lagi. Oke, yang Serlina yang Serlina teliti ini yang pasca tambangnya apa saja? Cara garis besarnya ya, apa aja tadi? Saya agak lambat maksudnya. Pasca tambangnya yang saya teliti itu yang pertama wetland yang seperti ini lahan basah kan, Bu. Lalu setelah itu pemantauan hutan dan yang reklamasi, Bu. Oke. Itu dijelaskan tidak di ininya tadi untuk apa, sekian berapa lamanya begitu, kemudian ada dampak negatif positifnya kepada masyarakat tidak begitu. Sudah tadi ya? Oh, sudah ada saya jelaskan tadi juga di awal. Ini dampak kepada masyarakat. Ya, untuk sementara itu dulu ya Pak Sundek ya. Mungkin nanti ada nambah lagi setelah ini gitu. Silakan saya beri waktu kepada yang lain dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Justina atas koreksinya, beberapa saran masukan tadi, salah satunya di kesimpulan Serlina ya, nanti tolong ditambahkan, diperbaiki.
terkait misalkan tadi yang secara kuantitatif harus ditambahkan. Kemudian tadi Bu Yustina juga menyampaikan terkait apa namanya kuesioner. Nanti kalau bisa hasil kuesioner itu kalau yang tulis tangan disimpan, nanti diketik ulang. Atau dalam format matrik juga lebih bagus ya. Nanti dibikinkan matrik hasil kuesioner. Itu lebih bagus lagi. Jadi karena data kuesioner itu sebagai sumber melakukan studi statistik kita di SPSS tadi. Jadi datanya harus valid. Selanjutnya ke Bapak Dr. Sujiman, mungkin dipersilahkan Pak. Oke, makasih ya. Baik Pak. Bagus, jelas Pak, jelas sekali, bagus sekali. Iya jelas Pak. Oke, makasih ya. Sherlina, ini yang pertama, kok masih ya? Pak Jiman, yang HP-nya Pak Jiman dikeluarkan aja Pak. Ya, ini udah tak mati. Ya sip, oke. Jelas Pak. Yang pertama, Sherlina ya. Ini, yang pertama adalah Sari ya. Sari, ya, coba. Pak. Tadi mungkin sama yang disampaikan Pak Sundek itu satu spasi. Yang kedua, ini alinea ketiga itu tidak mencerminkan ya. Nanti mau diganti itu yang ketiga itu hasil penelitian. Ya, hasil penelitiannya itu apa? Tujuan pertamanya tadi apa? Tujuan pertamanya apa? Mengetahui kegiatan pemantauan Pak yang dilakukan oleh PT KEM. Nah, kalau pemantauan itu yang dipantau apa aja? Iya. Yang dipantau apa aja? Di daerah sekitar lokasi, bendungan ya, dan yang tempat reklamasi. Data apa aja? Data apa aja yang dipantau? Data yang dipantau. Kalau tambang itu yang dipantau apa aja datanya? Satu, data udara. Udaranya bagaimana? Yang kedua, data sungai. Apa kamu mantus itu? Yang ketiga, data masyarakat, sosial ekonomi masyarakat, kesehatan lingkungan. Itu yang dipantau. Kesehatan masyarakatnya gimana? Sanitasinya bagaimana? Airnya bagaimana? Dia melebihi baku mutu lingkungan ya. Jadi kalau aurum itu, kalau tambang emas itu yang dipantau itu dua, sianida dengan unsur aurumnya sama PB plembem, karena aurum itu berasosiasi dengan plembem. Apakah itu ada ini kamu memantau plembem, aurum dan atau perusahaan lah plembem, aurum dan sianida, karena biasanya dia memisahkan itu dengan sianida itu yang utama. Karena itu kalau nggak dipantau itu berdampak terhadap masyarakat kalau airnya itu mengandung itu ya. Udaranya mungkin karena pasca ya bagus. Kemudian tanamannya dipantaunya bagaimana? Cara mantaunya gimana? Jarak tanam, kemudian tinggi tanaman, terus lebar tanaman, diameter tanaman itu dipantau enggak? Ya, itu sudah dipantau belum? Iya. Ada. Kemarin itu karena agak ini juga karena pandemi ini dan kemarin itu kan ada di lokasi PT KEM ini ada namanya nursery Pak. Jadi di situ ada penangkaran badak. Jadi ada dokter hewan dari Bogor. Nah pulang dari Bogor jadi ada beberapa lingkungan yang kami tidak bisa jangkau karena diisolasi kemarin itu Pak gitu. Ya. Kenapa nggak ditulis di sini? Ditulis enggak? Oh iya nanti saya. Iya ditulis. Ya itu ditulis ya. Ditulis di mana nulisnya? Di hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan disari sama ini karena tujuan pertama itu ya. Jadi nggak apa-apa kamu memantau masalah yang ada yang badak liar tadi itu nggak apa-apa, nanti ada pembatasan masalah namanya. Kalau Anda memantau itu ya nggak apa-apa, badak liarnya gimana, masih ada berapa? Ternyata dia perusahaan mendatangkan dokter hewan dari Bogor, dari IPB, memang di sana ada Fakultas Kedokteran Hewan itu ya.
Terus yang kedua apa? Iya. Apa itu, Pak? Pak, maksud saya tadi yang dokter hewan itu dokternya meninggal, Pak. Makanya kami dilarang ke lokasi yang nursery itu, maksud saya, Pak. Oh, kena pandemi ya? Meninggal karena COVID. Makanya kami belum bisa ke lokasi yang saya bilang untuk pemantauan itu, karena dokter hewannya kemarin pulang dari Bogor, dia ke PT Kem, jadi kemarin semua karyawan itu dirumahkan dulu sementara, Pak. Yang karena dokter hewan ini. Nggak apa-apa, Ya. ini ditulis nggak apa-apa, ditulis itu ya. Yang penting kamu tulis di hasil penelitianmu, ya. Iya, Pak. Enggak, yang kedua, tujuan kedua apa? Tujuan kedua, tingkat keberhasilan masyarakat, Pak, yang kuesioner tadi. Oh, tingkat keberhasilan, yang dimaksud dengan tingkat keberhasilan itu apa gitu ya? Kamu harus tahu. Iya, Pak. Siap. Apa itu? Keberhasilan tentang apa? Keberhasilan tentang kayak setelah pasca tambang ini masyarakat itu merasakan dampak apa dari tambang yang pernah tambang kasih ke masyarakat, itu sejumlah pertanyaan yang saya ajukan di kuesionernya, Pak. Oke, jadi dampaknya apa? Berarti itu dampak positif ya? Ya. Dampak positif atau dampak negatif itu? Dampak positif, Pak. Nah, dampak positifnya apa? Coba. Misalnya masyarakat memberikan sekolah untuk anak-anak. Kok masyarakat memberikan sekolah? Perusahaan memberikan sekolah untuk anak-anak, membangun masjid. Memberikan beasiswa apa memberikan sekolah? Iya, memberikan beasiswa, Pak, untuk melanjutkan sekolah. Ya. Berapa orang itu, ada nggak datanya kamu? Oh, tidak ada. Saya ini kan kemarin, Pak. Saya sesuai dengan SPSS saya aja yang ini. Yang pertanyaan yang saya ajukan aja kemarin itu, Pak. Loh, ya apa yang kamu ajukan apa aja? Yang kamu ajukan. Yang pertanyaan saya, Kakak. Nah, gimana pertanyaan satu apa? Yang pertama, misalnya, apakah perusahaan tambang membantu menyediakan fasilitas sosial? Nah, terus jawabannya? Jawabannya ada 4 ini, Pak. A, B, C, atau D. Yang pertama, perusahaan tambang menyediakan. Yang dipilih masyarakat ini A, perusahaan tambang menyediakan banyak fasilitas sosial. Oh, gitu aja. Enggak berupa apa? Iya, berupa seperti apa? itu aja pertanyaan. Iya. Oh, gitu. Diisi pada saat saya wawancara. Oh, gitu. Terus, apa lagi? Apakah selama ini Bapak atau Ibu merasa memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan tambang? Lalu jawabannya, ya, banyak manfaat diperoleh dengan keberadaan perusahaan tambang. Terus? Seberapa besar pemberdaya tenaga kerja lokal? Terus? Lalu jawabannya, hampir setengah dari karyawan perusahaan tambang merupakan tenaga kerja lokal. Oh, itu ya. Terus? Iya, Pak. Lalu, itu aja, 3, 4 itu, 5 itu. Banyak, Pak, pertanyaan saya ini kemarin, Pak. Oh, gitu ya. Terus kamu ngolah SPSS-nya gimana? Coba aku dikasih tahu dong cara ngolah. Dari semua. Iya, SPSS ini dia tuh mengolahnya dari jawaban, Pak. Dari jawaban baru berapa banyak responden yang kita wawancara. Coba, lalu setelah itu gimana kamu gimana coba dikeluarkan. Sherlina buka, nanti di-share. Nah, gitu. Buka terus di-share, bisa nggak ini? Oh, saya nggak ada aplikasinya kalau di laptop ini, Pak. Kemarin pakai laptop satunya. Laptop sepupu saya gitu. Nggak mendukung kalau yang ini kemarin. Iya. Oh, gitu. Iya. Cara mengolahnya. Jadi nggak anu ya? Iya. Tapi tahu ya? Terlalu mendukung apa? Ya, bisa saya, Pak, caranya. Caranya bisa? Ya, bisa, Pak. Oke. Terus apa lagi yang kamu lakukan? Di sana saya memantau lingkungan. Saya kan hutan lindung Klien Lestari, ada HLKL-nya, Pak. Ada polisi hutannya yang ikut memantau. Misalnya mereka memantau lingkungan, takut misalnya ada orang pasang jerat atau tembak burung seperti itu, Pak. Ada saya mengikuti kegiatannya kemarin. Ada fotonya? Ada ini, Pak. Mana coba?
Kalau ini foto waktu saya ke kantor Tutung yang saya wawancara masyarakat di sana itu, Pak. Ini Kalau yang visioner. itu yang apa Nih. tadi pengelolaan. Ini apa ini? Ini kegiatan ini kami memantau hutan, Pak. Jadi kami lihat takut ada orang yang tembak burung atau orang yang menjerat hewan seperti itu. Ini daerah KEM atau enggak ini? Di PT KEM itu, Pak, kemarin SPHL. Ini lokasi PT KEM ini, lokasi PT KEM. Iya, di PT KEM, Pak, hutan-hutannya. Oke, terus apa lagi yang kamu lakukan di sana? Lalu setelah itu kami kemarin tuh agak terbatas, Pak, kegiatan untuk yang kayak ke lapangan. Jadi data-data saya minta dari perusahaan, tapi tidak semua dari perusahaan karena kan mau penutupan tambang, mereka tidak terlalu punya data yang lengkap seperti itu. Jadi kemarin apalagi pada saat pandemi ini kan banyak yang masyarakat banyak karyawan yang dirumahkan, apalagi karena ada yang dokter hewan di sekitar situ kemarin yang terkena dampak itu kemarin sampai meninggal itu, Pak. Makanya agak terbatas kalau untuk yang pemantauan ke hutan-hutan. Oke. Ya, kamu minta data ke perusahaan. Data apa aja yang kamu minta? Iya, seperti data yang tentang ini, seperti dam ini saya minta ke perusahaan ini, Pak. Oke. Dam itu apa? Dam ini bendungan, Pak. Ya, itu berapa hektar luasnya ya? Ini mana yang kemarin hektar? Oh ya, nanti saya ini kan. Saya ada sih ininya, Pak, filenya. Atau nanti lebih saya detailkan, masukkan dalam sini ya? Ya, masukkan ya. Oke. Ya, berapa hektar ininya? Itu bendungan itu berapa ini? Itu dari main out apa itu? Ini foto, Pak. Bukan. Bendungannya itu dari main out atau memang Pak perusahaan buatkan rakyat atau dari main out tambang? Perusahaan yang buat, Pak, bendungannya itu untuk itu menampung. Berarti ada sungai terus dibendung gitu atau dari main out memang ada air. Ini tak lihat main out itu. Bukan kayak dulu pada saat mereka pelaksanaan pasca tambang, Pak, pada saat masih bergerak perusahaannya, masih beroperasi. Oh tapi iya, sekarang kan sudah sudah tidak beroperasi lagi setelah pasca tambang. Jadi itu pasca tambangnya itu lubang, itu ada lubang. Ya, Pak Ciman. Gimana? Itu kalau tidak salah, ini bendungan berarti dia dari sungai, Pak Ciman. Jadi dari katanya sungai, dari tambang. Sungai apa tambang? Kalau itu bendungan itu dari tambang, Pak Sundeng. Jadi ada dam Namuk sama ini itu hasil dari yang betul, yang tambang yang kita dulu pernah datang. Intinya itu adalah dijadikan suatu waduk dam. Jadi itu bukan hasil sungai, tidak, itu kayaknya dari betul. Kalau itu baru betul. Sundoyo. Terus kemudian kalau nggak salah Pak Sundoyo, dam Namuk sama dam Nakan ini itu adalah tempat penyimpanan tiling. Kemudian untuk pitnya, bekas pitnya itu hanya ada satu. Jadi main pit, jadi dia tidak ada pit banyak. Jadi pitnya itu hanya satu aja yang tidak bisa direklamasi. Makanya kemarin untuk keramba ikan. Mungkin Sarina ada fotonya nggak, Sarina? Seingat saya sih waduk Namuk sama waduk Nakan itu bukan pit, tetapi dia bendungan untuk menyimpan tiling supaya ini bisa dikelola. Nah, maintenance pengelolaannya itu terjadwal. Itu Pak Ciman. Ini sepemahaman saya pada saat kunjungan ke sana ya. Jadi Sarlina ini kamu pernah berkunjung ke sana, Sindek? Sudah Pak Ciman, waktu S2. Ini pas sama Serlina ini? Bukan, sama Pak Sundoyo. Oh, Mbak Serlina, itu dam Namuk sama dam Nakan itu sebetulnya hasil pit atau enggak sih sebetulnya? Bukan pit Pak Sundoyo, bukan pit, itu bendungan untuk saving tiling atau sisa material olahan dibuang dari pengolahan.
Itu seingat saya seperti itu, karena saya punya bukunya Kalian Equator Mining. Karena gini, dia bentuknya kan kuari itu. Kuari dia tidak mungkin dalam keadaan original, itu dia berbentuk seperti kuari. Otomatis ada aktivitas proses pengambilan produksi dari dulunya. Memang, yang setahu saya dulu itu sebelum mendekati akhir tambang, itu tiling dia diolah berdekatan dengan proses. Ada tempatnya kemarin di sebelah utara, di sebelah saya lupa. Kemudian untuk mendekati apa namanya itu dia main closure sehingga yang berdekatan dengan pengolahan itu direklamasi sehingga sisanya baru masukkan ke dalam dam itu. Nah, dam itu fungsinya sebagai apa namanya bukan preventif, itu bentuk namanya wet cover. Saya ingat betul itu metode wet cover di mana air asam yang mengandung banyak logam dia otomatis dengan adanya waktu berjalan air akan dilahirkan suatu dam itu di waktu itu dia nanti posisinya otomatis berada di bawah, kemudian air yang di atas dia relatif normal dan bisa digunakan sebagai aktivitas makhluk hidup. Intinya itu sih sebetulnya kalau yang saya kemarin. Tapi tidak mungkin originalnya dia berbentuk waduk seperti itu Pak Sundai, karena itu memang bekas pit intinya itu. Tapi pada waktu mendekati main closure, dia difungsikan sebagai pembuang tiling, karena tiling yang pada waktu berdekatan dengan produksi itu sudah direklamasi. Jadi sekalian jadi satu kesatuan di dalam proses pemantauannya nanti. Itu kalau yang saya tangkap dari proses penjelasan. Mungkin itu enggak, tapi enggak apa-apa. Overall intinya memang di situ ada tiling akhirnya. Nah, makanya dia di situ pakai dry cover ada sama wet cover kan gitu. Kalau dry cover itu dia dienkapsulasi, tetapi kalau wet cover dia itu betul-betul dilakukan satu proses tentang lahan basah lah intinya. Mungkin itu penjelasannya. Itu bagus saja sudah, enggak apa-apa. Baik Pak Sundoyo. Jadi nanti bagusnya Sherlina tampilkan peta citra satelit yang Sentinel 8 itu ada mereka punya. Nanti bikinkan satu peta untuk kita mengetahui situasi kondisi di sana sekarang. Ya. Dek. Jadi begini, selain itu ditampilkan juga peta main desain. Desainnya apakah dia itu memang pit yang kemudian dijadikan untuk tempat settling pond atau memang daerah original, kan gitu ceritanya tadi itu. Kalau original tidak mungkin Pak Jiman, itu memang bekas pit tambang. Kita sudah datang ke sana itu bekas pit berarti kan? Betul, bekas pit. Nah, nanti di ini aja di apa namanya di peta aja Sherlina. Itu kalau nggak salah subfile materi yang saya kasih ke Sherlina itu lengkap tuh, ada petanya, ada lengkap itu. Nanti biar kelihatan bahwa itu kalau nggak salah itu cekungan itu di Dam Namuk sama Dam Nakan itu dia cekungan kemudian dibendung. Tapi nggak masalah nanti dikonfirmasi dengan peta aja Sherlina saya kira. Karena ini juga bagus sebenarnya kalau khusus Dam Namuk, Dam Nakan ini diteliti, itu juga bagus. Spesifikasi di sini saja pun itu udah bagus gitu. Karena terkait pengelolaan tiling itu belum bisa maksimal sehingga ini dijadikan kawasan lindung Pak Jiman. Awalnya kan dia hutan produksi tetap. Nah, kemudian karena ini pengelolaannya panjang waktunya sehingga ini dijadikan hutan lindung gitu. Lanjut Pak Jiman, silahkan Pak. Oke, terima kasih. Terus apa lagi yang kamu lakukan di sana, Sherlina? Memantau area reklamasi, Pak. Nah, gimana coba cara memantaunya kamu area reklamasi? Oh, PT Kem sendiri sudah melakukan reklamasi pada tahun 2006. Jadi kami cuma melihat saja, Pak. Lihat-lihat area reklamasinya aja. Cuma lihat yang kayak pohonnya aja, lihat yang kayak pelang seperti ini aja. Oke, pohonnya apa itu? Nama pohonnya apa itu? Kamu cek nggak nama pohon, jenis pohon? Kemarin ada semua, saya sudah tulis di skripsi saya itu, Pak. Sudah saya ini kan. Oh, apa? Coba lihat, tunjukkan. Di-share Sherlina. Oh ya, bentar, Pak. Escape. Loading.
Ini kok enggak anu ya? Kok enggak penulisannya kok enggak yang sebelah kanan kok enggak apa? Kok enggak lurus ya? Dibuat lurus ya, Serina ya? Iya, Pak. Sebentar, Pak ya, masih. Stop share dulu, share. Stop share Oke, dulu. Pak. Siap. Sebentar, Pak ya, masih loading. Gimana, Serlina? Ya, saya masih cari nih, Pak, filenya. Masih loading. Oke. Soalnya agak berat bawaan laptop nih, Pak. Ya, maaf, Pak ya, sebentar. Ya, enggak apa-apa. Ya. Agak berat. Sekarang Serlina di mana? Saya di rumah, Pak. Oh, Di Kutai Barat. Rumahmu, Mang. Kutai Iya, Barat ya? di Kutai Barat saya, Pak. Kalau susah dibuka nggak apa-apa lah. Bisa nggak? Oh iya, Pak. Ada, sudah saya masukkan di dalam, saya kirim ke Elsa kemarin itunya, Pak. Nggak respon ini, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Terus selain ini apa lagi kamu ini? Tuh, tidak respon dia. Selain itu itu saja apa yang saya lakukan di itu saja yang saya lakukan di sana, Pak. Pengamatan lingkungan, melihat reklamasi. Karena kemarin itu saya ini seharusnya dari bulan 2 kemarin, Pak. Dari bulan 2 saya sudah maju sidang 1 kan. Lalu setelah itu karena pandemi, jadi sebenarnya pihak perusahaan juga tidak membolehkan untuk masuk ke perusahaan karena yang kemarin itu, Pak. Kan ada larangan juga untuk melakukan pengambilan data, tamu-tamu dari luar belum boleh datang. Apalagi ada yang kejadian yang kemarin, 1 orang yang terkena COVID dan meninggal itu, Pak. Jadi agak terbatas. Ya. Oke. Ya. Ya mungkin itu aja dari saya ya. Ya, Pak. Nanti saya perbaiki yang dari saran dari Bapak tadi. Itu ya, Sari. Terus tadi ada yang apa? Pemantauan. Kalau memang tanaman belum kamu ya ditulis nanti ya. Ya, aku nggak hafal tadi. Iya, Pak. Ya. Ini ya. Terus ini ya, apa namanya? Penulisannya itu juga banyak salah, ada yang 2 spasi, ada yang 1,5, ada yang pinggir itu nggak lurus ya, pinggir yang nggak lurus itu kita lihat banyak tadi ya. Kadang-kadang jaraknya ada yang jauh, ada yang ini ya. Daftar pustakanya gimana daftar pustakanya? Ada nggak? Ada, Pak. Bentar, saya buka. Coba daftar pustaka.
Ini enggak, coba tak cek ya di apa. Oh. Ini. Nah, ini saya juga baca anumu ya. Oh iya. Banyak betul ya kamu. Arsat, kamu pernah lihat bukunya enggak ini? Karena ini dosen saya ini, Arsat ini ya. Namanya si Tanala Arsat ini. Si Tanala Arsat. Dosen ilmu tanah saya ya. Ngajar saya ini, Arsat ini. Si Tanala Arsat ya. IPB karena ini. Kamu pernah baca ini? Belum, Pak. Belum saya baca bukunya. Oh, kamu kok tulis di sini? Saya lihat-lihat ini, Pak. Saya buka-buka tentang yang kayak reklamasi. Saya buka-buka yang tentang kayak pemantauan seperti itu. Jadi dijadikan ini aja, Pak, referensi yang pernah saya buka di internet. Oh, gitu. Ini istilah saya Arsat itu banyak bicara tentang kesuburan tanah. Iya, yang saya baca-baca. Nah, nanti ada lahan sangat tidak subur, kemudian soalnya itulah nanti ada berapa 5 kriteria kalau nggak salah, sampai kesuburan sedang, sangat subur baik sampai sangat subur itu juga. Tapi Asda Clay ini juga kamu ini ya. Terus kemudian Boyd CE Enlist Poplar. Nah, ini juga salah ya, nanti dibaiki juga ini ya. Iya, Pak. Water quality management, apa artinya itu kamu? What is the meaning of the water quality management in pond-based culture? Apa artinya? Coba diterjemahkan. Gimana tadi, Pak? Water quality management in pond-based culture. Oh, manajemen kualitas air, Pak Di ya? daftar kamu kan ada buku judulnya Water Quality Management in Pond-based Culture. Di daftar pustaka kamu lihat nggak daftar pustaka kamu itu? Lihat, apa Pak, tapi saya buka file ini agak susah. Agak susah, nggak bisa ya? Ini Harjo Wigeno ini juga dosen saya juga ini. Harjo Wigeno, 87, sumber fisik wilayah dan tata guna lahan. Jurusan tanah. Harjo Wigeno. Ya. Udah pernah baca kamu? Yang saya masukkan di situ tuh kadang kalau misalnya waktu kemarin saya cari referensi itu, Pak, saya buka-buka internet lalu saya lihat, saya masukkan di daftar pustaka. Oh, gitu. Yang kayak kajian. Iya. Atau enggak usah dimasukkan, Kak, Pak? Enggak apa-apa dimasukkan, enggak apa-apa memang Kebetulan saya dua-duanya ada bukunya ini. Bukunya ada nih saya baca kayak tentang reklamasi, kayak tentang pasca tambang tuh saya baca-baca di situ, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Yang penting kamu kalau masukkan kayak gini, kamu kalau ditanyain tahu enggak apa-apa ya. Iya, Pak. Nah, ini ada namanya standard method for the examination of waste and wastewater. Wastewater, tahu ya artinya ya. Tapi Sarina bahasa Inggrisnya kan bagus. Iya, Pak, terima kasih. Nah? Iya, terima kasih, Pak. Ini water quality management ini juga Mizuno. Ya, ini kamu harus ini lihat, kalau bisa lihat, kalau enggak ini gitu. Iya, berat laptop saya, Pak. Ini belum terbuka. Soalnya begini, nanti kamu kalau misalnya ngambil S2 kayak gini ini biasanya ditanyain sama penguji, ya. Iya, Pak. Gitu ya. Oke. Itu dari saya ya. Ini ya, enggak Pak, sembarangan. nanti akan segera saya baiki. Ya. Oke. Ya, akan segera saya baiki, Pak. Nah, ini kesimpulan nanti juga dibaiki ya. Oh iya, Pak, siap. Nanti saya masukkan kuantitatifnya. Yang tadi pemantauan ya. Iya. Pemantauan apa aja itu pemantauan? Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Yang kedua tadi yang pengambilan kuesioner itu, Pak. Ya, tapi kan itu caranya.
Tapi Nanti saya kamu yang masukkan kedua itu hasilnya juga. pengen apa gitu? Mengetahui keberhasilan apa? Keberhasilan pasca tambang. Nah, Iya. yang dimaksud berhasil itu kayak apa? Oh, ternyata dia berhasil misalnya tidak berhasil. Berhasil itu bagaimana? Tidak berhasil yang kayak apa? Itu item kedua ya. Item ketiga? Pemanfaatan fungsi kawasan hutan, Pak. Apa? Pemanfaatan fungsi kawasan hutan. Nah, itu dia KBK-nya apa? Hutan lindung atau apa? KBK, Pak. Ya, KBK-nya kan banyak. KBK itu kawasan budaya kehutanan, bisa hutan lindung, bisa HPH, bisa apalagi banyak kan ya. Nah, kalau memang dia hutan lindung, apakah peruntakan lahan terakhir itu untuk hutan lindung atau apa? Sudah belum? Ini kan kamu kesimpulan ini belum dianu ya, belum di apa? Iya, nanti saya tentukan, Pak. Ya, ganti ya. Iya. Ini kan seminar kedua, mudah-mudahan seminar ketiga kan nanti lebih baik ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Itu aja Pak Sundek, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jiman. Baik, terima kasih Pak Jiman atas saran koreksinya. Mohon maaf tadi ada telepon Pak. Selanjutnya Pak Sundoyo. Saya kira banyak sekali nih harusnya Pak Sundoyo ngasih saran koreksinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sundek Haryadi yang selaku ketua seminar, yang terhormat Bapak Dr. Sujiman. Ini kayaknya di sebelah saya. Suaranya kedengaran sampai ke sebelah saya. Kemudian Bu Justina yang lagi masak, kemudian Mbak Serlina yang berbahagia pada pagi hari ini. Mbak Serlina dengar suara saya? Siap Pak, dengar. Siap ya. Oke. Pada dasarnya overall sudah lumayan bagus, sudah secara take and give lah, maksudnya ditanyai ya jawab, kemudian dari segi pemaparannya juga bagus, tapi intinya ada beberapa poin juga yang harus diperbaiki setelah saya mereview lebih detail lagi. Yang pertama memang betul tadi kata Pak Sundek, sari nanti dibuat satu spasi, sarinya itu masih kurang fokus terhadap alinea 1 itu tujuan ya. Kemudian tujuan penelitiannya Mbak Seri apa? Ya, satu, mengetahui tahapan kegiatan dan seterusnya, caranya bagaimana dan hasilnya apa, itu harus terstate di dalam suatu sari. Kemudian yang sangat disayangkan itu kebetulan PDF yang saya terima itu nggak ada nomornya semua. Jadi saya tidak bisa mengecek kebenaran daftar isinya itu benar tidak, saya nggak ngerti. Sehingga saya juga nanti kalau mengarahkan pada halaman ini, halaman itu nanti juga kesusahan. Tapi tidak masalah. Mungkin lupa atau bagaimana saya nggak tahu, tapi tidak masalah. Kemudian untuk penulisan format subbab, ada yang tulisan huruf kecil, ada yang balok semua ya. Jadi kalau bisa diseragamkan saja, tidak boleh balok ya, huruf kecil saja subbab itu ya judulnya ya. Jadi supaya nanti format penulisannya sesuai dengan format baku penulisan ilmiah skripsi. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa tabel yang saya baca detail terpotong. Contohnya itu di atas tabel pada biaya langsung dan seterusnya. Ada yang sebetulnya ditampakkan mungkin landscape, jadi dipaksakan ke portrait, jadi ada terpotong sehingga tidak bisa terbaca secara bagus. Nanti bagaimana ini? Nah, itu juga penting sehingga nanti jangan sampai itu terjadi di seminar 3 yang nanti akan menjadi di last-nya lah, akhir Mbak Sherly untuk mempertanggungjawabkan penelitiannya. Kemudian yang selanjutnya, tadi sebetulnya saya ke poin pokoknya.
tadi nomor 1 mengetahui kegiatan dan pengelolaan. Pada dasarnya adalah kegiatan ini intinya PT KAM kan sudah lama tutup untuk produksi sehingga dia mempunyai tanggung jawab untuk mereklamasi kan gitu ya Mbak ya. Nah, Pak. Jadi betul kata tadi Pak Jiman bahwa yang dikelola itu apa saja. Nah, contoh tadi kita sudah singgung, nanti coba difokuskan lagi. Sebetulnya di dalam proses penanganan air limbah tambang di PT KAM itu pada prinsipnya dia pakai wetland, Mbak. Dengan metode pasif dan aktif kan gitu ya. Kalau kebetulan kemarin di sana itu pakai pasif tapi pakai metode wetland. Bener kan? Wetland itu bagaimana? Yang dialirkan ke batuan basah kemudian dikasih tanaman yang apa itu lupa saya namanya. Itu yang belum muncul sebetulnya. Tanamannya itu ada khusus tersendiri. Jadi dia bisa mengurangi kandungan logam maupun asam yang ditimbulkan oleh air yang dari areal tambang, kan gitu ya? Di situ ada wetland, ya kan? Nah, kebetulan yang dam tadi, Pak Sudek juga benar. Memang ada yang dam original, saya masih ingat, ada dam yang memang habis dari pit, kan gitu ya? Kalau kita lihat kontur petamu, itu ada yang dam original memang. Contoh, nggak tahu saya lupa juga, udah lama ya. Ada dam yang memang original, yang dia membendung, ada dam yang memang dia hasil dari pit. Nah, makanya nanti coba di state di seminar 3 yang mana yang mau kita teliti, mau yang dia dam yang original yang kita bendung untuk pengelolaan tailing atau yang memang habis tambang dan atau dua-duanya kan gitu. Kalau kita lihat di peta Citra Landsat itu memang ada 3 dam itu yang kita lihat. Ada 3 rawa besar. Yang satu berbentuk bulat betul, nggak mungkin secara original itu rawa itu akan membulat melingkar secara original. Mesti dia bekas pit biasanya kan gitu ya, kewari. Ada juga yang memang betul mengikuti kontur, ya itu biasanya yang original apa betul kata Pak Sundek, yang memang di bendung kan gitu ya. Nanti didetailkan lagi itu. Iya Pak, siap. Oke, sehingga dia pakai sistem penanganan yang pakai wet cover. Kalau tadi pengelolaannya pakai wetland, kalau ini tadi penanganannya pakai wet cover, kan gitu ya. Wet cover itu apa? Wet cover itu apa, Mbak? Ya nanti kamu belajar lagi. Wet cover intinya itu adalah dia mengalirkan semua aliran air yang ada di dalam permukaan untuk menuju ke suatu dam itu fungsinya apa? Untuk menekan, kan gitu ya? Untuk menekan mineral-mineral yang berbahaya yang bagi lingkungan supaya dia terendapkan di bawah, kan sesuai dengan gravitasi itu ya. Specific gravity mesti dia akan mengendapkan di bawah. Itu yang perlu dipelajari, ada wetland, ada wet cover. Kemudian bagus juga tadi dijelaskan tentang pengelolaannya. Yang dikelola itu tadi sisa lahannya juga masih berapa. Ada dam yang dikelola, ada lahan yang dikelola dengan luas berapa, kan gitu ya. Nanti di state lebih di state lebih spesifik sehingga nanti bagus. Kemudian, kalau yang masalah perhitungan biaya langsung, biaya tidak langsung itu enaknya dimasukkan ke pengelolaan atau menghitung keberhasilan, menurut Mbak Sherly. Oh, nanti saya jadikan kesimpulan gitu, Pak? Bukan, kesimpulan itu kan dapatnya tetap dari proses pembahasan, toh. Nah, kita korelasikan dengan tujuan. Tujuan Mbak Sherly tadi pengelolaannya itu ada pengelolaan lahan yang main out maupun void, kan gitu, void atau dam-dam tadi. Nah, kemudian di situ ada biaya. Mungkin di bawahnya itu juga nanti disebutkan masalah sayang juga perhitungan yang sudah bagus tadi itu nggak dimasukkan. Itu bagus juga sih biaya langsung tidak langsung sebagai jaminan reklamasi ya. Sesuai permennya yaitu ya biaya permen nomor 14 tahun berapa itu ya. 2014 nomor permen itu ya untuk perhitungan reklamasi itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya menghitung tingkat keberhasilan pasca tambang. Menghitung tingkat keberhasilan pasca tambang ya nanti dihitung berdasarkan apa, kemudian tingkat kepuasannya
tingkat keberhasilannya seberapa itu kan ada di matrik, di lampiran malah itu ya kalau nggak salah ya, di lampiran. Iya Pak, karena portrait ya, landscape. Betul. Tidak masalah di lampiran, tetapi paling tidak ini kan sebagai tujuan Mbak Sherly ya harus dibahas di situ supaya muncul keberhasilan. Pak. Lalu sandingkanlah keberhasilan tadi itu dengan kepuasan IKM. Ya kan gitu ya, indeks kepuasan masyarakat terhadap hasil daripada pasca tambangnya bagaimana. Oke? Jadi supaya nyambung antara tujuan tapi overall sudah ada, tinggal di otak-atik sedikit saja. Kemudian yang terakhir, ini upaya pemanfaatan fungsi kawasan pasca tambang, itu kan sesuai dengan lahan di daerah PT Chem, memang di situ dulunya KBK ya Mbak ya? Atau sekarang masih KBK? Pak, KBK saya baca, itu saya masukkan di dasar teori kayak itu. Iya, KBK. Dari perusahaan juga bilang KBK. Oh, berarti yang kawasan hutan lindung PT Chem itu sesuai dengan Permenhub nomor berapa itu ya? Permenhub tahun 2012 kalau nggak salah. Itu gimana itu posisinya? Iya Pak. Itu kan posisinya KBK, tetapi bagaimana dengan posisinya yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan yang tahun 2012 kah 14 saya lupa itu. Itu sebagai hutan lindung Kelian itu gimana itu posisinya berarti? Nah, saya kan kemarin dapat data. Makanya saya masukkan yang di dasar teori itu, yang di RT RW, sebelum RT RW itu saya masukkan. Jadi yang dipakai KBK-nya atau Permenhub-nya ya? Permenhub nomor berapa itu ya? Nomor 2 ya? Tahun 2014 kah 12 saya lupa itu ya. Saya pakai yang hutan lindung Kelian Lestari, Pak. Yang ini dijadikan kawasan hutan lindung. Itu kan Permenhub itu ya. Kan Menteri Kehutanan itu yang menetapkan ya kan? Iya. Nah, nanti ada hubungannya dengan satwa yang tadi, yang badak tadi itu bagus sebetulnya. Nanti jatuhnya ke ekowisata. Nah, mungkin itu hanya sebagai saran saja, sehingga nanti antara tujuan, kemudian ada pembahasan, kemudian ada kesimpulan, nanti nyambung. Untuk yang terakhir, mungkin di kesimpulan jangan dimentahkan lagi. Kesimpulan Mbak Sherly memang agak sedikit narasi, balik lagi ke narasi, ngambang lagi. Iya, Pak. Jangan, maksudnya pengelolaannya tuh udah menamuk, ini udah sekian, ini pH-nya sekian, ini sekian, nah sampai gitu, dengan debit sekian, aman, nah, levelnya sekian aman, nah, kan gitu ya. Kemudian fasilitasnya dibongkar semua, kemudian keberhasilan menurut Permen SDM lupa aku nomor 2014 itu ya. Keberhasilannya itu intinya mendekati berapa persen. Nah, kepuasan masyarakat berdasarkan IKM menurut ini Slovin kah menurut apa? Puas, nah, sangat puas dan kayak gitu. Jadi intinya nanti nyambung supaya ada validasi angka kuantitatif maupun kualitatif yang muncul di kesimpulan. Mungkin overall, tapi salut semuanya sudah bagus, tinggal nanti di format sedikit supaya lebih urut tertata dengan rapi dan valid di dalam penulisan skripsinya. Mungkin dari saya itu aja Pak Sundek sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sundoyo atas saran masukannya. Mungkin ada lagi Pak Jiman, Bu Justina. Sebelum saya tutup, Pak Jiman, ada lagi Pak? Udah saya cukup. Pak Sundek, sudah. Pak Jiman, sudah mana? Aman, sudah Pak Sundek, aman, sip. Baik, supaya cepat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Dr. Insinyur Sujiman, MT, Bu Justina Honglawing, Pak Sundoyo, terima kasih banyak atas kehadiran dan saran masukannya. Tadi banyak sekali Sherlina, mungkin saya bisa simpulkan bahwa yang pertama adalah mengenai SARI. Hasil penelitian, tolong lebih dilengkapin ya. Salah satunya adalah informasi mengenai metodologi, kemudian hasil penelitian itu secara kuantitatif dan kualitatif tolong ditambahkan untuk di hasil penelitian, untuk di SARI. Terus yang kedua mengenai
secara ini peta ya, tolong peta nanti ditambahkan. Coba nanti cari peta citra satelit ya, itu bisa dicari kok secara internet, nanti bisa situasi tambang sekarang. Sama ini kalau misalkan ada main desain tadi yang Pak Jiman minta, desainnya itu di mana nih? Desain tambang. Kalau ada ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, itu di materi saya ada itu, nanti bisa ditambahkan. Kemudian yang berikutnya permintaan Bu Justina, tolong dilampirkan kuesionernya, rekapitulasi ya, bukan kuesioner, tapi rekapitulasi tanggapan, saran dan tanggapan dari masyarakat. Kemudian dari Pak Sundoyo tadi overall banyak sekali koreksinya. Mungkin itu yang hari ini kita lakukan, Serina, untuk seminar hasil skripsimu. Jadi mudah-mudahan untuk seminar sidang atau sidang sarjana bisa lebih dipercepat. Jadi ini segera diperbaikin cara masukannya. Nanti selanjutnya mungkin 1 minggu lah kita kasih waktu untuk perbaikan-perbaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada yang kurang pas atau banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua sehat selalu. Amin.